Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawabnya Waalaikumsalam. Jawabnya Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Masih semangat berpuasanya? Tentu masih semangat dong. Hari ini teman-teman bertemu bersama Ustazah Nani. Hari ini Ustazah akan membawakan cerita tentang sahabat Rasulullah yang dijuluki bertangan emas. Kok bisa sih disebut dengan bertangan emas? Kenapa ya? Ternyata salah satu sahabat ini dia sangat senang bersedekah teman-teman. Dia sangat dermawan, senang berbagi, bahkan hartanya pun sebagian dia serahkan kepada orang-orang yang mengikuti peperangan untuk membela agama kita. Seperti itu teman-teman. Nah, sahabat ini bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang masuk di awal-awal mulanya Islam teman-teman. Dia masuk Islam selang 2 hari dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi dia masih awal-awal masuk Islamnya teman-teman. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Auf dia tinggal di kota Mekah. Di kota Mekah dia sangat kaya raya teman-teman. Dia banyak sekali punya kekayaan. Bahkan perak, dinar, unta, kuda, dia punya semuanya. Tetapi pada saat dia diam di Mekah, dia memilih untuk tinggal hijrah ke kota Madinah. Dia mengikuti perjalanan Rasulullah yang hijrah ke kota Madinah. Nah, setelah itu teman-teman, pada saat dia pergi ke kota Madinah, dia tidak mau membawa sedikit pun atau satu pun harta benda yang dia tinggalkan di kota Mekah. Dia hanya membawa sebuah iman yang ada di dalam hatinya. Sampai di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf ini tidak punya apa-apa teman-teman. Lalu dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan saudagar kaya yang ada di kota Madinah yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi. Nah, Sa'ad bin Ar-Rabi ini dia adalah saudagar kaya raya yang ada di kota Madinah. Pada saat itu, Sa'ad ini memperlakukan Abdurrahman bin Auf dengan sangat baik. Ia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa ia akan membagikan sebagian hartanya untuk Abdurrahman bin Auf teman-teman. Namun Abdurrahman bin Auf ini menolak untuk harta tersebut. Dia hanya meminta satu permintaan kepada saat ini teman-teman. Nah, dia meminta untuk diantarkan ke sebuah pasar yang ada di kota Madinah. Lalu Sa'ad pun mengantarkan Abdurrahman bin Auf ke pasar di kota Madinah. Nah, di saat itulah Abdurrahman bin Auf memulai usahanya. Dia memulai dari awal usahanya. Karena sebelumnya dia tidak membawa apa-apa dari kota Mekah. Lalu dia mulai berdagang di kota Madinah. Dia berdagang sangat jujur dan sangat amanah. Sehingga para masyarakat pun percaya kepadanya. Sehingga dia bisa mendapatkan kembali kejayaan yang ada di kota Madinah. Seperti itu teman-teman. Setelah mendapatkan kekayaannya, Abdurrahman bin Auf pun dia membeli sebidang tanah untuk disewakan di pasar kota Madinah teman-teman. Tetapi harga sewanya itu tidak ditentukan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi yang berjualan di kota Madinah itu boleh membayarnya seikhlasnya. Walaupun tidak, Abdurrahman bin Auf sangat ikhlas teman-teman. Dia tidak akan menagih ataupun meminta bayaran dari orang-orang yang berjualan di tanahnya. Karena Abdurrahman bin Auf itu sangat ikhlas dan sangat senang sekali berbagi agar orang-orang merasa nyaman. Pada suatu hari teman-teman, Abdurrahman bin Auf dihampiri oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah itu mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kamu memiliki harta yang sangat banyak dan berlimpah sekali. Aku harap kamu harus menyedekahkan harta-hartamu kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sedekahkanlah harta-hartamu
di jalan Allah, agar kamu tidak masuk ke dalam surga yang paling terakhir. Karena harta-hartamu ini sangat banyak. Aku takut, aku khawatir, Abdurrahman bin Auf, nanti engkau akan masuk surga paling terakhir. Seperti itu teman-teman, Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, setelah itu teman-teman, Abdurrahman bin Auf ini teringat terus dengan ucapan yang dikatakan oleh Rasulullah. Dia balik ke rumah dan mulai menyisihkan semua harta-hartanya. Dia berusaha untuk mengeluarkan harta-hartanya. Diberikannya untuk orang-orang peperangan, diberikannya untuk menyumbang orang-orang yang membutuhkan. Semua harta-hartanya hampir habis dia berikan semuanya. Tapi dia ikhlas teman-teman. Dia tidak pernah merasa ketika harta-hartanya itu dikeluarkan, dia tidak pernah merasa akan dia miskin. Tak hanya itu, Abdurrahman bin Auf juga sangat senang mengikuti peperangan. Walaupun Rasulullah sudah wafat teman-teman, Abdurrahman bin Auf sangat senang mengikuti peperangan. Dia juga senang berbagi dalam peperangan itu. Semua makanan, perlengkapan, dia yang menyediakan dari harta-hartanya teman-teman. Makanya Abdurrahman bin Auf dijuluki sebagai seorang sahabat yang bertangan emas karena dia memiliki hati yang ikhlas, senang bersedekah, senang berbagi kepada orang-orang. Nah, sekarang kan bulan Ramadan teman-teman. Kebetulan di bulan Ramadan ini teman-teman, setiap apapun kebaikan yang teman-teman lakukan akan teman-teman dapatkan pahalanya. Bahkan akan dilipat gandakan teman-teman. Dan sangat dianjurkan juga kita harus senang bersedekah di bulan Ramadan ini teman-teman. Atau berbagi takjil, boleh sekali teman-teman. Ambil kesempatan di bulan Ramadan ini teman-teman. Karena nanti pahalanya akan berlipat ganda. Jadi itu tadi ya teman-teman, kisah yang Ustazah ceritakan. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah Abdurrahman bin Auf yang bertangan emas. Terima kasih teman-teman dari Ustazah. Jika ada salah kata, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.